guys, ketemu lagi sama aku Devi Novianti. Jadi dalam video kali ini aku bakal ngasih kalian tips and trick gimana caranya belajar di rumah biar gak pusing sama tugas, biar ngerti pelajaran. Terus gimana juga sih cara menghemat kuota gitu kan, karena dalam belajar online ini pasti kan banyak banget menguras kuota gitu. Jadi kita pasti banyak banget ngeluarin uang. Nah, jadi di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana caranya. Pokoknya kalian tonton terus ya videonya. Jangan lupa di like, Audio subscribe, dan di Jungle. komen, oke? Guys, langsung aja kita mulai ya. Kita mulai dari tentang memilih kuota. Nah, kalau aku sendiri, aku menggunakan kuota Telkomsel ya. Jadi aku beli pulsa dulu, nanti dipaketin. Nah, gimana sih caranya? Nah, kalau aku sendiri, aku memilih kuota belajar. Jadi di Telkomsel nanti ada kuota ilmu pendidikan. Nah, nanti di situ ada dua pilihan, ada Ilmupedia sama kuota belajar. Nanti di sana kalian jangan pilih kuota Ilmupedia, tapi kalian pilih kuota belajar. Karena apa? Karena kalau kuota Ilmupedia itu hanya bisa digunakan buat kayak ruang guru ya, kayak gitu yang Genius gitu. Jadi nggak bisa digunain di aplikasi lain kayak e-learning kayak Zoom atau Gameit gitu, itu gak bisa ya. Jadi kita pilihnya itu kuota belajarnya. Kalau aku sendiri biasanya aku belinya mingguan. Satu minggu itu 5 giga cuma 7.500, ada juga yang 10 giga itu 10.000. Tapi kalau aku sendiri biasanya aku seminggu beli yang 7.500, jadi cuma 5 giga karena aku kuliahnya cuma 5 hari, jadi gak terlalu menggunakan gitu. Jadi aku beli aja yang 7.500 cuma 5 giga. Nah, kalian dalam kuota itu, kuota belajar, kalian bisa gunain buat buka e-learning, Google Classroom, bisa buka juga Google Formulir, terus bisa buka Zoom, Google Meet. Pokoknya kalian bisa buka situs-situs pendidikan lainnya yang apa sih? Yang kayak link-link yang sesuai dengan sekolah kalian gitu. Tapi itu juga tergantung sekolah kaliannya ya. Kalau sekolah kalian link sekolah kaliannya memenuhi kriteria, pasti kalian bisa masuk ke e-learning sekolah kalian itu dengan menggunakan kuota belajar. Tapi kalau aku lihat kayaknya bisa deh semua portal sekolah gitu. Semua portal sekolah bisa pakai kuota belajar. Jadi aku saranin kalian tuh pakai kartu Telkomsel. Nah, kemudian kalian pilihnya kuota belajar ya, jangan kuota Ilmupedia atau kuota pendidikan gitu. Jadi pokoknya kalian pilihnya kuota belajar biar bisa dipakai apapun. Terus yang kedua, untuk tips dari tentang daringnya sendiri, aku lebih memilih pakai paket chat. Nah, kenapa pilih paket chat? Karena kan biasanya informasi apapun, maupun itu di sekolah ataupun di kampus, pasti kan milihnya apa sih, informasinya dari WA gitu ya. Jadi aku lebih memilih WA sama paket kuota belajar. Kenapa sih kepilih internet gitu, kuota internet? Karena menurut aku kalau kuota internet itu bisa hotspot dulu bentar gitu buat searching-searching gitu ke orang tua atau ke ke keluarga yang ada di rumah. Jadi itu ya tips dari aku tentang kuota itu. Jadi menurut aku mudah banget, kita tinggal pilih kuota belajar, kemudian kuota WA. Jadi itu lebih irit menurut aku, gak usah pakai kuota internet jika emang tidak terlalu memerlukan gitu. Jadi kalau misalnya butuh searching ataupun apapun, kalian bisa nge-hotspot aja atau nge-wifi gitu ke orang tua kalian ataupun orang-orang yang ada di rumah gitu yang bisa nge-hotspotin ke kalian. Jadi itu menurut aku lebih simple ya, kalau aku sendiri kayak gitu. Jadi aku cuma maketin kuota WA sama kuota belajar. Jadi itu benar-benar mempermudah kalian, kalian gak bakal terlalu mengeluarkan banyak uang gitu. Nah, itu tips dari aku yang pertama ya, terkait kuota. Guys, lanjut ya ke selanjutnya, yaitu yang paling penting banget, yaitu tentang mengerjakan tugas. Nah, ini benar-benar penting banget. Kalau aku sendiri, jadi aku lebih ke apa ya? Jadi aku tuh suka ngelis daftar tugas. Terus dalam daftar tugas itu ada nomor.
mata kuliah atau mata pelajaran, kemudian tenggatnya. Tenggatnya kapan sih misalnya? Jadi kita tuh harus tahu tenggatnya. Nah, terus di situ ada status. Biasanya kayak gitu ya formatnya kalau aku. Nah, jadi nanti kita tulis misalnya kan hari Senin tuh, hari Senin matkul apa aja atau mata pelajaran apa aja. Kalau ada tugas ya tulisin tenggatnya kapan. Jadi dari situ kita bisa tahu harus ngerjain yang mana dulu kalau kita tahu tenggatnya. Jadi kalau misalnya yang paling dekat, kita kerjain dulu yang paling dekat. Nanti kalau udah beres, kita centering statusnya udah. Jadi itu ya trik dari aku gimana ngerjain tugas tuh biar apa sih lebih lebih teratur lagi, terus tertata lagi. Jadi kita harus bisa nyesuaiin waktu. Makanya tips dari aku, jadi kalian tuh harus bikin list ya. Jadi listnya itu berisi nomor, nomor, kemudian mata pelajaran atau mata kuliah, kemudian tenggatnya kapan atau tugasnya apa, sebelum tenggatnya itu tugasnya apa dulu, kemudian tenggatnya, kemudian statusnya. Jadi kalian di situ isi tiap udah mata pelajaran, misalnya udah beres tuh mata pelajaran. Kalau misalnya emang ada tugas tulisin, misalnya pelajaran apa, tugasnya ngapain, tenggatnya kapan. Nah, jadi dari situ kalau udah kita urutin, kita bisa tahu yang mana dulu yang bisa kita kerjain. Kalau aku kayak gitu sih. Itu terkait dengan pengerjaan tugas. Jadi kita tuh bisa lebih disiplin lagi, bisa lebih teratur lagi gitu dalam ngerjain tugas. Ini bener-bener mempermudah banget kalau itu menurut aku sih. Jadi aku sendiri kayak gitu. Jadi ngerjain tugas tuh dari yang apa sih? Yang waktunya dekat, terus emang yang apa sih, yang tugas itu lebih mudah. Misalnya ada dua pilihan nih, ada tugasnya itu yang harus menghitung, terus ada yang harus meresum. Nah, kalau aku sendiri, aku tuh ngerjain tugasnya biasanya kalau aku gak dari yang mudah dulu, tapi yang susah dulu gitu. Misalnya ada yang resum sama yang hitung. Aku lebih memilih yang apa sih, menghitung dulu, karena menghitung itu butuh rumus itu kayak gitu. Jadi aku pilih yang susah dulu, aku kerjain yang susah dulu, walaupun apa sih waktunya masih lama, aku tetap kerjain. Kemudian baru yang mudah, karena yang mudah kayak yang resum gitu. Kan resum kita tinggal baca terus tulis gitu. Jadi itu gampang ya. Kalau yang susah aku lebih kerjain di awal-awal gitu. Jadi gitu ya tipsnya, kerjain, bikin dulu listnya, kemudian lihat mana yang lebih dekat, terus pilih yang lebih sulit dulu kalau bisa mah. Yang lebih sulit dulu dikerjainnya. Kalau kayak yang resum, yang nulis tinggal mindahin gitu, menurut aku itu belakangan aja gitu. Karena emang lebih mudah. Beda dengan yang menghitung, kan itu butuh rumus apa-apa. Jadi kan butuh pertimbangan juga, jadi kita butuh waktu lama. Nah, mungkin itu ya dari perihal cara pengerjaan belajar atau soal gitu ya. Nah, nah guys, selain tentang tadi, kita juga harus ada refreshing. Jadi refreshing otak kita ya, jangan belajar terus gitu. Jadi kita harus melakukan hal lain juga. Kalau aku sendiri, aku lebih suka dipakai nonton. Jadi aku tuh kebetulan ya, aku kuliah dari hari Senin sampai Jumat. Nah, biasanya aku tuh hari Sabtu Minggu tuh nggak hari Sabtu Minggu. Jadi hari Sabtu tuh aku dipakai ngerjain tugas yang paling sulit dulu, terus yang paling deket. Kemudian, nah untuk hari Minggu biasanya aku refreshing, aku nonton drama, apapun yang aku sukai, yang bisa bikin pikiran kita tuh fresh. Itu terserah kalian sih mau nonton drama, jalan-jalan. Kalau jalan-jalan kayaknya jangan dulu ya, karena sekarang lagi masa pandemi gini gitu ya. Jadi mendingan apa, nonton TV atau gimana ya. Kalau aku sendiri kan aku suka nonton drama, ya udah aku nonton drama. Kalau misalnya mau olahraga juga boleh, itu lebih bagus ya. Jadi jangan sampai kita tuh cuma ngerjain tugas doang gitu. Jadi kita harus ada refreshingnya juga. Jadi kalau karena sekarang di rumah, kalian bisa belajar memasak atau beres-beres rumah ataupun apapun ya yang bisa membuat otak kalian tuh lebih fresh lagi gitu. Jadi gak terlalu mikirin tugas, pokoknya gitu. Atau bisa tuh hari malam minggunya, biasanya kan malam minggu tuh banyak seminar-seminar kayak gitu. Kalian ikutin tuh seminarnya, karena selain menambah ilmu kan bener-bener apa sih, gak terlalu kepikiran tugas juga. Kalau aku gitu sih. Jadi aku biasanya pakai nonton drama gitu, karena aku suka drama Korea gitu atau Thailand. Nah, aku lebih suka ke situ ya, ke nonton biasanya. Nanti malam Seninnya lanjutin tugas yang belum. Nah, jadi pas malam matkulnya tuh malam malam Selasa misalnya, aku nggak ada beban buat ngerjain tugas gitu, karena tugas-tugasnya udah aku kerjain. Kalau aku sendiri gitu ya tipsnya. Jadi itu bener-bener bisa mempermudah kita banget gitu dalam ngerjain tugas, apalagi dalam masa pandemi di rumah ini gitu. Pokoknya kalian tuh harus tetap semangat walaupun sekarang lagi di rumah belajarnya terus susah gitu. Tapi pokoknya kalian harus semangat. Oke
guys, mungkin itu aja tips and trick tentang belajar di rumah dari aku. Semoga bermanfaat. Dan pokoknya kalian jangan lupa di like, subscribe, dan di komen channel aku ini karena aku bakal terus mengupload video-video yang lebih bermanfaat lagi buat kalian semua. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.